Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Saudaraku, rizki adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Lalu dari mana sumber-sumber rizki itu kita peroleh? Yang pertama adalah rizki jatah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap diri, setiap kita telah mendapatkan jatah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya salah seorang dari kalian dihimpun penciptaannya dalam perut seorang ibu, kemudian diutus malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya, dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuliskan 4 ketetapan. Dan salah satu ketetapan itu adalah bikatbi rizkihi, dengan menuliskan rizkinya. Dengan kata lain, sejak kita berada di kandungan seorang ibu, Allah telah menuliskan jatah rizki kita, telah memberikan jatah kepada kita selama hidup kita. Bahkan dalam surat Hud ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidak ada binatang melata sekalipun yang berada di muka bumi ini, melainkan Allah lah yang memberikan rizkinya. Ayat ini hendak berbicara bahwa binatang melata saja yang secara fisik anggota tubuhnya tidak sebaik manusia, tidak sesempurna manusia, dia tetap dijatah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi manusia yang secara fisik anggota tubuhnya sempurna dan juga dibekali dengan akal dan pikiran. Maka dengan demikian mustahil manusia tidak mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap kita ini sebenarnya sudah diberikan modal dasar berupa rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Dan Allah mengetahui tempat berdiamnya dan tempat penyimpanannya. Artinya, dimanapun kita berada, bahkan di tempat yang jauh dari keramaian dalam keadaan gelap gulita sekalipun, Allah Maha Tahu dan Allah akan mengutus malaikat pembagi rizki untuk mengantarkan rizki jatah kita. Kullun fi kitabim mubin. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Semuanya telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Demikian itu disebutkan dalam surat Hud ayat yang ke-6. Lalu sampai kapan Allah akan menjatah rizki kita? Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani disebutkan, inna nafsan la tamuta hatta tastakmila rizkiha. Setiap jiwa tidak akan mati sampai sempurna dan dia habiskan semua jatah rizkinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi kita dijamin rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat kita. Jika rizki kita telah habis, dapat dipastikan kita akan diambil, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Inilah kenapa orang yang beriman dia lebih tenang di dalam menghadapi berbagai macam krisis. Krisis ekonomi global yang menurut pengamat bahwa ekonomi akan terjadi penurunan, bahkan bisa jadi dunia ini akan terjadi krisis yang besar, dan bisa jadi juga manusia akan kekurangan pangan. Tapi bagi orang yang beriman, dia yakin bahwa selama nafas kita masih ada, rizki itu pun pasti ada. Inilah kelebihan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasa nyaman dan merasa tenang karena merasa dijamin oleh Allah akan rizkinya. Jatah rizki inilah yang sesungguhnya merupakan bagian dari modal kerja awal dalam kehidupan kita di dunia ini. Apakah modal rizki yang Allah berikan kepada kita ini akan berkembang atau justru sebaliknya? Ini semua bergantung kepada tingkat ikhtiar kita dalam mengelola rizki yang diberikan Allah kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.